Suhu politik di Provinsi Bali semakin mendidih seiring dengan munculnya nama-nama kuat yang siap bertarung dalam pilkada serentak mendatang. Dalam pertarungan yang diprediksi akan penuh intrik dan strategi, nama-nama calon bupati dan calon gubernur Bali mulai mengerucut, menciptakan ketegangan di seluruh penjuru Pulau Dewata. Dalam langkah yang mengejutkan dan penuh harapan, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menggemparkan publik dengan mendeklarasikan Made Mulyawan Arya, yang lebih dikenal sebagai The Gajah, sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada Bali mendatang. The Gajah, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Bali, tiba-tiba menjadi pusat perhatian politik di Bali. Tanggal 18 Agustus menjadi saksi sejarah ketika Dasko dengan lantang memerintahkan seluruh pengurus dan sukarelawan Gerindra untuk bergerak penuh semangat memenangkan The Gajah. Seakan tak ingin setengah-setengah, Dasko meminta seluruh kader Partai Gerindra untuk tak pernah berhenti mengampanyekan The Gajah dan bersatu padu demi memastikan kemenangan yang gemilang pada Pilkada Bali mendatang. Meski demikian, teka-teki tentang siapa yang akan mendampingi The Gajah sebagai calon wakil gubernur masih belum terjawab, meskipun spekulasi telah beredar bahwa mantan Bupati Buleleng, Putu Agus Suratnyana, akan menjadi pilihan strategis untuk menjaga keseimbangan politik Utara Selatan. Di Gumi Lahar Karangasem, atmosfer tak kalah panas. Paket Karisma, yang terdiri dari Iwayan Kari Subali dan Iketut Putra Ismaya Jaya, siap menantang dominasi PDI Perjuangan dan Gerindra yang mendukung Gede Dana dan Nengah Swadi. Dalam manuver yang mengejutkan, Paket Karisma, yang mengumpulkan dukungan dari jalur independen, berhasil mencetak sejarah baru dalam politik Karangasem dengan mengumpulkan 33.128 KTP, melampaui batas minimal yang ditetapkan oleh KPU Karangasem. Ini adalah bentuk dukungan nyata dari masyarakat, ujar Iwayan Kari Subali dengan penuh keyakinan. Sementara itu, di sudut lain Pulau Dewata, Partai Hanura telah mengeluarkan seluruh daya dan upaya demi memenangkan Pilkada Serentak 2024. Ketua DPD Partai Hanura Bali, Ikadik Arimbawa alias Lolak, dengan tegas menyatakan bahwa partainya telah berkoalisi dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Wayan Koster sebagai calon gubernur Bali dan Nyoman Giri Prasta sebagai calon wakil gubernur. Dengan semangat yang berkobar, Hanura bertekad untuk habis-habisan memenangkan Pilkada Serentak di Bali dan memastikan kehadirannya semakin besar di Pulau Dewata. Secara tidak langsung mendukung Pak Koster, mudah-mudahan diberikan rekomendasi oleh PDIP. Karena kalau kami di provinsi, kami tidak mengusung, kita mendukung 100.000%. Mendukung Pak Koster ya, Pak? Mendukung Pak Koster. Selain Pak Koster, setengah dukungan saya. Selain Pak Koster, Giri. Yang paling tepat, Koster Giri.